Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hero Jepang di sini. Channel yang membahas seputar masalah di Jepang. Baik, kali ini kita akan membagikan informasi mengenai ide usaha soba udon. Ya. Sebagian teman mungkin sudah tahu apa itu soba dan udon ya. Soba ini adalah makanan dari mie khas Jepang ya. Kalau di Indonesia seperti bakso atau mie ayam ya. Nah, ini bedanya di soba ini kuahnya itu terbuat dari katsuobushi, yaitu ikan cakalang ya, seperti ikan tongkol yang diasapkan. Kemudian direbus dan kaldunya itu menjadi kuah. Dicampur dengan garam, rumput laut dan sebagainya ya. Kita lihat ini posisi tokonya itu pas di depan stasiun Yokohama di sebelah bagian barat ya. Ini berukuran hanya sekitar 6 atau 5 meter lebarnya ya, panjangnya. Dan kemudian lebarnya mungkin hanya sekitar 2,5 meter. Sangat kecil. Dan pelanggan sini yang membeli itu harus rela makan sambil berdiri ya, karena tidak ada kursi. Dan meja pun cuma seadanya seperti itu ya, untuk menerima order atau menerima order, menempatkan berbagai barang seperti minuman dan sebagainya, dan difungsikan juga sebagai tempat makannya pelanggan ya. Ini adalah mesin vending untuk memesannya. Saya memilih paket yang 360 yen atau sekitar harga 40-50 ribu ya semangkok. Kita sudah pesan. Seperti ini ya penampilan di dalamnya ya. Sangat sederhana. Punya saya sudah siap. Saya masukkan bumbu cabai, ambil sumpit, dan air minum. Cuman itu saja ya yang ada di sini. Walau begitu, kedai soba ini luar biasa lakunya tiap hari ya. Mungkin sekitar 400-500 cup. Itu di hari-hari biasa. Kalau hari weekend mungkin lebih lagi ya. Nah, ini pesanan saya. Seperti ini penampilannya. Bagus ya, walaupun sederhana, simple tapi bagus. Soba ini terbuat dari tepung gandum khusus untuk soba ya. Dan mie-nya seperti ini warnanya, tidak putih, tidak kuning, tapi warna krim. Kita tes. Kemudian itu tidak lupa yang hijau itu daun bawang. Dan yang krimis-krimis itu semacam tepung yang digoreng, dijatuhkan gitu menjadi gumpalan-gumpalan seperti itu. Nah, ini rangkaian dari topping. Nah, lihat di samping saya pun makannya di sudut seperti itu. Pekerja kantoran ya, sudah biasa ya. Tidak lagi malu-malu, orang pun santai saja melihatnya. Karena toko ini terbiasa dengan standing foodnya ya, makan sambil berdiri. Yang kita bahas di sini, posisi dia itu sangat bagus ya. Ini di depan nih langsung stasiun. Jadi di pusat keramaian, dan yang dijualnya itu makanan khas, bukan makanan musiman ya, yang setiap orang bisa dengan mudah untuk memakannya. Nah, kita lihat tadi itu posisi tokonya kecil, tapi dia sangat-sangat efisien meletakkan 2 mesin vending seperti ini. Jadi pelanggan itu tinggal melihat menu yang ada di tombol-tombol itu, kemudian memesan dan memberikannya. Tiket yang keluar dari mesin vending itu diberikan kepada staf tokonya. Kemudian tokonya membuat, nggak sampai 5 menit sudah siap. Karena itu semua bahan seperti bakso, seperti mie ayam itu ya, sudah dipersiapkan. Jadi tinggal menaruh sesuai dengan pesanan, selesai seperti itu. Sangat-sangat efisien bisnis seperti ini. Mungkin ini bisa ditiru di Indonesia untuk bisnis makanan bakso, mie ayam, atau makanan lain juga bisa ya. Tapi syaratnya itu memang harus letaknya di tengah-tengah keramaian ya, pusat lalu lalang orang. Sangat efisien. Kira-kira omset ini jika satu mangkok ini 300, rata-rata 350 yen, dikalikan 100 itu sudah berapa ya? 350 ribu yen ya. Mungkin omsetnya rata-rata itu di atas 40-50 juta satu hari.
Orang itu tidak berhenti-henti datang ya, walaupun 1-2 orang gitu. Apalagi di jam-jam makan siang ya, itu ngantri sampai duduk di luar itu. Menurut sepengetahuan saya ya, ketika saya melewati daerah sini. Nah seperti ini harganya. Mulai dari 300 sampai yang termahal itu 500 sekian yen ya. Tinggal tekan tombol, masukkan duit, dan keluar tiket, kemudian berikan kepada stafnya. Gimana teman-teman? Ada ide nggak untuk membuat bisnis seperti ini? Sangat efisien kan? Cuman mungkin ada perbedaan budaya ya di Indonesia dan di Jepang ya. Mungkin bagi orang Indonesia bukan mungkin ya, tapi memang tidak pantas memang makan sambil berdiri ya. Seperti itu. Makan minum sambil berdiri itu memang dilarang dalam agama, budaya maupun kebiasaan orang-orang kita ya. Memang harus ada tempat duduk. Tapi tidak masalah, bisa dikondisikan ya. Meletakkan tempat duduk seperti biasa gitu. Yang penting memang selain posisi, kemudian memang rasanya lumayan lah enak. Rasa dari soba ini ya enak, gurih kuahnya, mantap. Harganya pun terjangkau ya, karena di toko-toko soba yang agak premium gitu di dalam gedung itu mungkin harganya di atas 500 yen ya. Kalau ini harganya masih di bawah 500 yen, terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah yang rata-rata ya. Bahkan kalangan atas pun tidak segan-segan ya untuk mesan di toko-toko di toko soba seperti ini ya. Karena di Jepang itu gap antara orang miskin dan orang kaya itu tidak kelihatan. Orang kaya pun dan orang miskin pun tidak ada berbeda ya, menggunakan fasilitas publik yang sama, berbagi di tempat publik yang sama-sama. Kecuali memang ada tempat-tempat khusus memang untuk klub-klub orang kaya gitu, itu yang membedakan ya. Untuk hal yang lainnya itu orang kaya dan orang miskin di Jepang itu tidak ada beda ya. Mungkin yang Anda lihat seperti kakek-kakek ini yang pakai kaos putih itu nampak simpel, tapi mungkin hartanya itu miliaran ya. Kita tidak tahu. Oke, kemudian yang kita ingin lihat ya, efisiensinya itu dalam hal pelayanan ya. Karena memang ini termasuk makanan cepat saji, betul-betul dia cepat dalam menyajikannya ya. Itu betul-betul di bawah 10 menit ya penyajiannya, sangat cepat. Jadi ketika mulai itu pelanggan memberikan tiket tadi, pesanan tadi, order tadi, langsung start menerima dan membuatnya ya. Betul-betul tidak sampai lebih dari 10 menit makanan sudah jadi ya. Dan itu yang membuat memang betul-betul efisien. Karena di Jepang ini memang betul-betul orang untuk makan ini aja mereka tidak mau atau tidak ingin waktunya itu lama ya. Tidak ingin waktunya sejam 2 jam tuh. Beda di Indonesia santai ya memang kita rata-rata ya. Tapi di Jepang memang sibuk. Apalagi jam makan siang itu cuma ada 1 jam, bayangkan. Jadi dia keluar dari kantor, jalan ke sini butuh waktu 10 menit gitu kan. Makan di sini butuh waktu 10 menit, 20 menit, langsung siap, langsung kembali lagi ke kantor. Betul-betul waktu yang sempit ya. Jadi betul-betul digunakan waktunya seefisien mungkin. Nah, seperti itu aja lah ya mungkin gambaran di sini. Mungkin ini bisa menjadi ide usaha atau inspirasi bagi teman-teman ya. Akan saya berbagi lagi informasi lain yang menarik, dan tetap selalu tunggu ya kabar dari kami dan video-video terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar dan dukungannya ya. Terima kasih, sampai jumpa.